Tim Polres Metro Tangerang Selatan terus mengusut kasus dugaan perundungan atau bullying yang dilakukan seniornya terhadap seorang siswa Binus School Serpong Tangerang Selatan. Aksi perundungan yang melibatkan anak artis dan juga politisi ini terungkap usai viral di media sosial. Usai memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah TKP, tim penyidik menaikkan kasus perundungan ini ke tingkat penyidikan. Itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Kondisi korban saat ini, menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Diketahui aksi perundungan terjadi 2 kali, yakni pada 2 Februari dan 13 Februari 2024 lalu. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit ini terlihat korban sempat dicekik dan dilepas celananya. Ironisnya aksi perundungan disaksikan oleh sejumlah siswa lainnya. Akibat aksi perundungan, korban dirawat di rumah sakit karena banyak luka di tubuh termasuk luka bakar diduga akibat disundut rokok. Di sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Sementara warung yang diduga tempat terjadinya aksi perundungan terhadap korban berada tak jauh dari lokasi. Penjaga warung mengaku warungnya memang menjadi tempat berkumpul sejumlah siswa sepulang sekolah, namun ia membantah perundungan tersebut terjadi di warungnya. Biasanya kalau nongkrong pakai baju sekolah juga bebas. Mau pulang langsung masih iya, pulang setengah 4. kita ngobrol gitu. Jadi ngobrol bercanda aja lah ibaratnya kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Tongkrongan dia bercanda gimana gitu ya. Iya, bercanda ngerokok apa. Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu. Enggak. Sementara kepada polisi, korban mengaku sebagai calon anggota geng di sekolahnya, korban dimintai untuk melakukan sejumlah keinginan senior, mulai dari membelikan makanan hingga menerima kekerasan fisik. Aksi perundungan yang dilakukan pelajar sangat memprihatinkan. Dan berikut cara mencegah aksi perundungan di sekolah, diantaranya guru harus lebih waspada mengawasi siswa terhadap tanda-tanda praktik perundungan. Guru harus jeli mengidentifikasi perilaku bullying dan merespon jika ada siswa mengintimidasi siswa lain. Serta guru harus aktif melibatkan orang tua dalam penanganan kasus bullying. Selamat malam pemirsa, kasus bullying semakin marak terjadi. Bahkan kini terindikasi ada anak pesohor terlibat dalam kasus bullying yang menyita perhatian publik. Apa sebenarnya hal yang menyebabkan kasus bullying ini terus berulang? Apakah pengawasan dari orang tua hingga pengawasan dari institusi pendidikan perlu ditingkatkan? Akan kita bahas secara lengkap malam ini. Anda menyaksikan One on One, kali ini bersama saya David Silahoy. Ya, dan pemirsa sudah hadir bersama saya di studio One on One, Komisioner KPAI Aris Adi Laksono. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Ini saya panggil Mas Adi, Mas Aris nih biasanya. Abbas ya. Oke, baik. Mas Aris, kalau kita lihat tadi barusan tayangannya, kasus bullying ini kembali terjadi. Setelah sebelumnya kita tahu ada kasus dari anak pejabat pajak juga melakukan bullying. Nah, tetapi ini teman-teman sekolah seumuran di sekolah yang kalau boleh dikatakan ini high class, dan anak-anak public figure. Terjadi bullying yang kalau bisa dikatakan terstruktur bahkan, kalau dari catatannya. Menurut Anda ini kenapa hal ini bisa terjadi? Iya, yang pertama kalau bicara satuan pendidikan, sebenarnya secara mendasar kita tidak lepas dari apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ada yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan yang pertama tentu peran keluarga. Di sini menjadi sangat penting untuk kemudian membina
anak, memunculkan sikap positif kepada anak, ya kan, kemudian juga memberikan perhatian, sehingga apa yang terjadi di keluarga itu bisa kemudian anak ini bisa munculkan menjadi perilaku ketika dia masuk di ruang kedua ya setelah rumah, yaitu satuan pendidikan atau tripusat pendidikan yang kedua, yaitu satuan pendidikan atau sekolah itu. Di sekolah juga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak juga kemudian wajib selain memberikan layanan pembelajaran juga wajib memberikan layanan perlindungan. Nah, keduanya ini akan muncul kalau kemudian anak dikuatkan dalam hal sikap dan karakternya sehingga dia bisa menemukan konsep diri. Kalau konsep dirinya terbentuk, maka akan anak ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Mana perilaku yang kemudian merugikan dirinya sendiri, merugikan temannya, bahkan sampai merugikan keluarga dan juga merugikan keluarga, merugikan lembaganya. Yeah. Kemudian yang ketiga tentu lingkungan anak itu bergaul, lingkungan masyarakat juga menjadi penting, memiliki peran, ya kan? Bagaimana kemudian membuat anak ini ketika ada kesempatan melakukan hal negatif itu masyarakat peduli untuk ngontrol. Nah, nampaknya di 3 ruang ini, tripusat pendidikan ini, karena tantangan yang beragam, tantangan media sosial, ya kan, kemudian tantangan kesehatan mental anak ya, yang kemudian hari ini cukup memprihatinkan, melemah begitu. Nah, kemudian tantangan yang lainnya tentunya, nah tripusat pendidikan ini menuntut untuk kita semuanya menguatkan kembali. Gitu. Orang tua lebih memperhatikan anaknya, sekolah juga kemudian lebih intensif melakukan pengawasan dan pembinaan sikap, di masyarakat juga ada kepedulian untuk kemudian mengawasi, mengingatkan ketika dalam satu kerumunan anak ya, atau pelajar di sana ada potensi melakukan hal-hal yang negatif. Baik, ini jadi kalau bisa dikatakan kesinambungan dia ya harusnya dari mulai keluarga, kemudian sekolah, kemudian lingkungan juga atau masyarakat di sekelilingnya. Betul. Nah, persoalannya yang paling besar itu sekarang ini adalah yang di mana nih? Apakah memang atau kita bahas satu-satu? Kalau di keluarga apakah cukup sebatas bahwa hanya diawasi? Apakah karena gini, keluarga kan banyak latar belakang, ada budayanya juga yang kemudian harus turun-temurun mungkin, atau ajaran-ajaran agama atau nilai-nilai, mana yang kemudian kurang? Saya kira yang terpenting adalah bagaimana kehadiran orang tua untuk kemudian mampu mendeteksi bagaimana kemudian ketika ada perilaku-perilaku atau sikap-sikap anak yang kemudian dirasa mengarah kepada perilaku yang negatif, maka orang tua segera untuk memberikan pembinaan. Tapi ini kasusnya banyak bahwa banyak orang tua nggak tahu. Ternyata anaknya sangar banget di luar. Kalau di rumah tuh kayak sopan, santun, begitu. Nah, maka dari itu sekali lagi gitu. Berarti kan ada perhatian yang dilakukan setengah hati oleh orang tua. Mungkin menafsirkan, memberikan perhatian anak juga perlu didefinisi ulang gitu. Kadang mereka sekarang ini memperhatikan orang tua memperhatikan anak dimaknai dengan udah kebutuhan semuanya dicukupi misalkan. Di apa saja yang diinginkan anak dipenuhi dan seterusnya. Sehingga dia hanya baru pada aspek pemenuhan material. Sementara untuk mendidik membina sikap anak di lingkungan keluarga tidak cukup itu kan. Butuh keteladanan, butuh nasihat-nasihat anak kita, baik yang pendekatannya agama ya, terutama ya spiritual begitu, maupun pendekatan sosial yang lainnya. Yang kedua, dalam konteks memberikan perhatian tentu tidak sekedar hubungan dia dengan anaknya, tapi harus aktif juga orang tua. Misalkan tidak sekedar menyekolahkan anak, nih saya sekolahkan di awal tahun, ya kan? Tapi tidak pernah kemudian menjalin komunikasi kepada pihak sekolah. Bagaimana sih sikap anak saya di sekolah? Datang ke sekolah hanya kemudian ketika mau mengambil rapot misalkan, atau membahas program tertentu, ya kan? Nah ini kan akhirnya orang
orang tua dengan sekolah berdiri sendiri-sendiri gitu. Padahal ini harusnya menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Anaknya juga orang tua juga mendapatkan report dari orang tua terkait perkembangan sikapnya. Dia bergaul dengan siapa dan seterusnya. Karena apa? Tren hari ini anak melakukan bullying dan perundungan ya satu terutama dari perhatian dari rumah, yang kedua Yang kurang itu ya, maksudnya dari rumah itu kurang. iya, kurang gitu. Kemudian perhatiannya kurang dari rumah. Kemudian yang berikutnya cenderung anak melakukan perundungan, bullying itu tidak dilakukan sendiri. Tapi karena biasanya sama temannya, bisa jadi dia yang mempengaruhi atau dia dipengaruhi oleh temannya gitu. Sehingga sekarang ini di sekolah itu ada istilah circle ya. Circle ini bahasa lain dari geng ya. Kalau zaman dulu ya. Zaman dulu lah ya. Nah, circle ini kadang nggak terkontrol, nggak terdeteksi apa aktivitas yang dilakukan. Ya bersirkel bagus, tapi kalau kemudian mengarah kepada hal yang positif, misalkan dengan bersirkel bersama-sama kerjasama bagaimana menyelesaikan tugas sekolah misalkan bagus gitu. Tapi kemudian ketika bersirkel di situ motifnya untuk menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kehebatan circle itu sehingga harus menyakiti circle yang lain. Nah, ini menjadi masalah. Potensi bullying justru timbul dari sini, potensi perundungan justru timbul dari sini. KPAI menemukan nggak mungkin melalui survei atau input dari sekolah-sekolah, apakah anak-anak sekarang itu lebih kepada kayak memang ingin bergabung dalam circle yang kelihatannya wah keren sehingga akhirnya harus melakukan apa yang diminta oleh ketua kelompok itu, circle itu, atau ini hanya sekedar otomatis terjadi, artinya natural terjadi ketika mereka berkumpul, tersinggung, yuk kita rame-rame pukul gitu misalnya. Sebenarnya yang kami dapatkan dari hasil pengawasan dan interaksi kami dengan satuan pendidikan ya dalam proses kami biasanya ada program edukasi ke satuan pendidikan. Nah, rata-rata sebenarnya anak itu bergabung dalam circle itu berawal dari dia sendiri pribadi ini ingin diakui oleh kelompok itu. Nah, umumnya begitu ya? Ingin diakui oleh kelompok itu, ingin menunjukkan eksistensinya dan seterusnya. Nah, tetapi karena di circle ini aktivitasnya kadang nggak terkontrol, banyak yang kemudian mengarah kepada hal-hal yang negatif, ngomporin gitu, manas-manasin dan seterusnya, malah justru akhirnya anak ini terbawa kepada hal-hal yang negatif. Nah, sementara sistem pengawasannya dari internal sekolah, kemudian dari keluarga, pasti ketika bergabung dalam komunitas tertentu itu kan mempengaruhi perilaku anak kan. Ketika pulang nggak bisa dideteksi, pengawasan di sekolah lemah. Nah, akhirnya meluapnya ya ketika terjadi insiden-insiden yang seperti kita saksikan yang kemudian viral dan seterusnya. Baik, jadi lebih kepada karena itu ya, bukan karena misalnya ada pride sendiri. Kalau dalam kasus ini kan orang tuanya ada sebagai public figure gitu ya, terus mungkin juga punya lini masa begitu. Gimana menurut Anda? Apakah ada pengaruhnya di situ sehingga mereka merasa berani nih gitu? Merasa berani karena pengaruh circle-nya tadi. Oh gitu. Awalnya dari keinginan individu untuk mendapatkan pengakuan dari salah satu kelompok gitu kan. Kemudian dia masuk di situ, kemudian karena dia sudah berkumpul dan banyak ya yang satu sama lain kadang tidak semuanya mempengaruhi untuk hal yang positif begitu. Nah, sehingga justru muncul keinginan untuk diakui eksistensinya kelompok ini dengan kelompok yang lain dan seterusnya. Nah, ini cenderung kemudian mengarah kepada hal-hal yang negatif kalau kemudian tidak dikontrol oleh pihak sekolah, tidak diawasi secara ketat, tidak dibina dengan baik dan seterusnya. Baik, Mas Aris, kita juga ingin tahu KPAI apa yang telah dilakukan, bagaimana koordinasi dengan pihak sekolah yang tempat terjadi bullying tersebut, dan apakah dengan orang tuanya KPAI sudah juga berkomunikasi. Nah, untuk membahas hal ini kita akan bahas di segmen selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Baik, dan pemirsa, One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kasus perundungan yang menimpa siswa SMA elit di Serpong, Tangerang Selatan telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian. Kenaikan status ini berdasarkan hasil gelar perkara, keterangan korban dan sejumlah saksi yang telah menjalani pemeriksaan oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan kapan pemanggilan para pelaku akan dilakukan. Sementara itu, usai memberikan bantuan perlindungan terhadap korban, KPAI bersama P2TP2A mendatangi warung lokasi peristiwa perundungan terjadi. Pihak KPAI menyatakan bahwa anak korban kekerasan fisik maupun anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan dan pendampingan psikososial. Ini masih berjalan, belum ada informasi. Ya, nanti akan diinformasikan dari sekolah kalau itu ya. Kalau pendampingan bukan dari KPAI, sudah ada sendiri ya, terutama dari keluarga anak dan juga lawyer, dan memang harus didampingi karena tidak boleh sendiri. Itu sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan rilis dari pihak sekolah, seluruh siswa yang terbukti melakukan tindak kekerasan sudah diberikan sanksi, dikeluarkan dari sekolah atau drop out. Bagi siswa yang turut menyaksikan kejadian juga diberikan sanksi disiplin keras. Pihak sekolah juga mengecam segala bentuk kekerasan fisik baik di dalam maupun luar sekolah. Sebelumnya video siswa sekolah elit di Serpong melakukan aksi perundungan terhadap juniornya di sebuah warung viral. Perundungan dilakukan para senior terhadap korban sebagai syarat untuk masuk geng. Korban yang merupakan calon anggota geng harus mengikuti permintaan anggota gangster, mulai dari membeli makanan hingga mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dan disundut rokok. Ya, dan pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Komisioner KPAI Aris Adi Laksono. Ya Mas Aris, apakah KPAI juga sudah berkomunikasi dengan sekolah atau mungkin bahkan bertemu dengan para pelakunya? Sudah. Jadi setelah kita mendapatkan pengaduan melalui media, kami sesuai tusi kami ada melakukan pengawasan. Dalam kasus ini kita melakukan pengawasan langsung. Kita datang ke satuan pendidikan, ke sekolahnya, kemudian juga sempat melihat tempat anak itu nongkrong dan diduga melakukan kekerasan di sana. Kemudian juga bertemu kepada anak korban, dan hari kemarin juga kita memberikan atensi atau pengawasan terkait proses penyelidikan ya, atau penyidikan yang ada di kepolisian di Polres Tangerang Selatan. Sejauh ini berbicara dengan korban, apa temuan yang mungkin didapat oleh KPAI? Ya tentu secara fisik ada luka fisik ya, akibat dari luka bakar dan seterusnya dari pemukulan itu ya, memar-memar dan seterusnya. Secara psikis tentu mengalami trauma yang luar biasa. Ini yang patut mendapatkan perhatian. Maka kami sudah mengambil langkah, satu, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak ini berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum, dan kami sudah minta kepada UPTD PPA Tangerang Selatan ya, dibantu oleh Dinas Sosial untuk kemudian memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum, dan juga memberikan pendampingan secara psikologis ya, memberikan pendampingan dari pemulihan trauma yang dialami melalui petugas-petugas Peksos yang kami terjunkan dari UPTD PPA Tangerang Selatan. Sudah dilakukan asesmen awal lah, seperti itu. Dan lalu kalau kami juga punya rencana agar UPTD PPA mendampingi, dan juga dari penasihat hukum yang disediakan untuk mendampingi untuk kemudian mendapatkan perlindungan dari LPSK. Oh, oke. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu bagaimana dengan para pelaku? Kan sekarang mereka ini sudah dikeluarkan dari sekolah, juga udah diproses dalam pihak kepolisian juga. Apa yang kemudian ditemukan atau temuan dari KPAI ketika ketemu dengan mereka? Ya, jadi terkait anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, saat ini statusnya saksi dan sedang didalami ya, di dalam penyelidikan kasusnya begitu. Dan di dalam penyelidikan itu kami juga mendorong ada Bapas
kemudian ada Peksos yang kemudian mendampingi. Bapas maksudnya? Bapas itu lembaga semacam litbang yang dimiliki oleh Kemenkumham, yang diberi mandat untuk mendampingi anak yang kemudian berhadapan dengan hukum agar diketahui secara komprehensif kenapa motifnya, kemudian apa untuk rehabilitasinya, sampai nanti kalaupun dia berhadapan dengan hukum masih mendampingi sampai nanti lagi dia dipulihkan gitu. Karena anak itu berperilaku menyimpang, kenapa kemudian anak itu disebut sebagai kelompok rentan, karena perilaku menyimpang belum tentu karena pilihannya dia, mungkin pengaruh temannya, pengaruh lingkungan dan seterusnya. Kalau temuan KPAI Gitu. terhadap para pelaku ini apa? Nah, tentu tadi ya yang saya sampaikan di awal ya lebih kepada circle tadi ya, pengaruh circle tadi. Nah, terkait bagaimana kemudian sekolah yang kemudian mengatakan mengeluarkan anak itu, saya kira itu tindakan yang nggak benar. Itu ya kita dapati di saat pendalaman atau pemeriksaan anak sebagai saksi. Ya, anak yang sudah berperilaku menyimpang yang bisa jadi bukan karena pengaruh dia sendiri atau bisa jadi sebenarnya kelemahan sistem ya untuk membina dan mengawasi, dia malah justru kalau dikeluarkan kita nggak bisa ngontrol, dia akan timbul kekecewaan baru, melampiaskan dengan cara-cara yang lebih misalkan lebih berbahaya dari yang sekarang begitu. Maka sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai Permendikbud 46 tahun 2023 itu jelas, anak yang kemudian menjadi pelaku kekerasan tetap mendapatkan hak pendidikan. Jadi anak ini di satuan pendidikan itu tidak dikeluarkan, tetapi dipindahkan boleh ketika anak ini hadir di sekolah akan mengganggu aktivitas belajar yang lain atau menjadi nggak nyaman dia belajar di situ dan seterusnya, maka boleh dipindahkan. Bedanya dikeluarkan dan dipindahkan, kalau dikeluarkan sudah dikasih surat DO begitu saja, vonis begitu ya, vonis diberikan kepada orang tua begitu. Kalau dikeluarkan tidak, sekolah memberi kesempatan kepada anak-anak pelaku untuk kemudian mencari tempat pindah yang cocok dengan karakteristik dia. Tentu dibantu dengan orang tuanya kan. Baru setelah itu didapat, sekolah asal memberikan surat pindah gitu. Nah, ini dalam hal apa? Ya dalam hal mencegah agar anak ini tidak putus sekolah, agar mencegah ketika dia semakin di luar semakin frustasi, maka justru akan melakukan hal-hal yang negatif yang lebih besar lainnya. Jadi kalau kemudian sekolah melakukan langkah anak ini dikeluarkan dan seterusnya, ya saya kira tidak tepat berdasarkan Permendikbud 46 tahun 2023 dan juga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum, hak-hak dasarnya tetap harus dipenuhi. Kalau untuk pidana itu tadi ya, yang anak berhadapan dengan hukum ya, lebih tepatnya, itu dikenakan pasal berapa ya untuk ini, sanksinya begitu? Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di dalam proses peradilan anak, selain mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, juga mengacu yang namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahapannya panjang, prosesnya tapi harus cepat. Salah satunya, gitu. Anak yang berhadapan hukum harus mendapatkan proses yang cepat. Tahapannya panjang. Pendekatannya disebut pendekatan restoratif justice. Restoratif justice ini yang diutamakan adalah bagaimana kemudian rasa keadilan terhadap korban itu terpenuhi. Nah ini dari sinilah kemudian langkah-langkahnya salah satunya ada pendekatan diversi. Masuk dalam peradilan, statusnya jelas, misalkan status anak yang berkonflik dengan hukum, nah, di dalam diversi ini ada ruang. Bagaimana kemudian sesama orang tua diajak membahas, dipertemukan, orang tua korban, orang tua pelaku, kemudian ada pihak pengadilan ya, yang kemudian mencari solusi terbaik. Kenapa? Karena anak korban masih punya hak untuk kemudian dipenuhi rasa keadilannya, anak pelaku karena dia berstatus anak juga masih punya masa depan. Ya bisa jadi rasa menumbuhkan efek jera kepada dia itu bisa ditimbulkan saat proses diversi. Kemudian juga efek jera bisa ditimbulkan
ketika kemudian dia merasa tetap dihargai untuk kemudian bisa berproses dengan baik di tumbuh kembangnya. Tapi ya memang juga ketika proses diversi nggak tercapai ya berlanjut gitu kepada proses hukum begitu. Tapi apapun itu ya pemenjaraan anak di dalam undang-undang SPPA tidak dibenarkan. Yang ada ya berikutnya anak-anak dititipkan kan begitu, dititipkan di LPKA dan seterusnya. Ya, baik. Nah ini sedikit kembali ke, kalau ini bicara soal ini warganet ini ramai-ramai juga kemudian menyalahkan orang tua ya. Ini kan para netizen budiman ini ya, mungkin ada yang merasa juga bahwa aduh kalau itu terjadi sama anak saya, waduh bahaya gitu kan. Nah apakah memang menurut Anda yang dalam kasus ini sepenuhnya juga ada salah dari orang tua? Kalau lihat dari segmen pertama memang bicara soal agama, soal ini, tetapi secara sebagai public figure mereka, lalu yang apakah mereka bisa disalahkan juga? Konteksnya kalau disalahkan sih kita tidak patut untuk menilai itu gitu. Tapi bagaimana ini menjadi alat refleksi. Kejadian ini diambil hikmahnya lah bahasanya begitu kan. Kalau kemarin-kemarin misalkan 24 jam bekerja, ya setidaknya setelah kejadian ini bisa ngambil hikmah, anak kita lebih kemudian ada waktulah yang disisihkan untuk menyapa, membersamai gitu kan, kemudian mendengar keluh kesahnya dan seterusnya. Nah ini menjadi sangat penting. Jadi saran kami kepada orang tua ya, khususnya yang kemudian ada di dalam putaran kasus ini, ya ini kita jadikan sebagai alat refleksi begitu, untuk kemudian lebih memberikan waktu dan perhatian kepada anak kita. Baik. Kalau melihat kasus ini ya, tampaknya sekolah mahal nggak menjamin ya. Betul, karena dengan kurikulum yang mungkin mahal yang ditawarkan ya. Iya. Karena gimana? Ya sekolah mahal nggak menjamin, sebenarnya bukan mahal atau murah ya, tapi bagaimana kemudian sekolah ini mampu membawa kepada anak menemukan konsep dirinya sehingga dia tumbuh menjadi anak yang mentalnya kuat, begitu kan? Berarti kan sistemnya ya, maksudnya gini, sistem pengajaran sekolahnya yang harusnya diatur berarti ya, yang dibenahi. Betul, diadaptasikan dengan perkembangan dan tantangan anak hari ini. Salah satu bahasa simpelnya kalau dalam artian mungkin 1, 2, 3 ini kira-kira apa itu, mengadaptasikan itu? Satu, perlu kemudian bagaimana kurikulumnya selain muatan yang targetnya kognitif ya, apalagi sekolah internasional itu targetnya anak ini setelah lulus dari sini diterima di sekolah luar negeri mana dan seterusnya. Bagus, tapi juga ada keseimbangan antara penguatan kurikulum sikap, penguatan karakter, kurikulum yang di dalamnya ada penguatan karakter atau penguatan sikap serta didik. Yang kedua, disupport oleh SDM. Dalam hal ini guru atau tenaga pendidikan yang selain memiliki perspektif mengantarkan anak untuk pintar dan cerdas begitu, berpengetahuan yang luas dan seterusnya, juga SDM yang memiliki perspektif perlindungan anak. Sehingga dalam muatan aktivitas-aktivitas pembelajaran dan seterusnya selalu ada pesan-pesan moral, selalu ada pesan-pesan untuk kemudian bagaimana anak ini bergaul dengan baik, berkomunikasi dengan baik ketika di keluarganya, bergaul dengan lingkungannya, bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, teman yang berpengaruh pada hal yang positif atau yang buruk. Nah, ini kalau SDM gurunya punya kompetensi itu, saya kira semua akan menjadi alat pengendali buat sikap anak. Nah, ini KPAI menemukan nggak SDM yang seperti ini mungkin di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia lah saat ini misalnya? Apakah ada risetnya begitu? Masih kurang atau cukup atau bagaimana? Sejauh ini berdasarkan kesimpulan sederhana kami berdasarkan rangkaian pengawasan di tahun 2023, SDM yang memiliki perspektif perlindungan anak masih kurang. Kurangnya berapa persen? Oh ya, masih cukup banyak yang kurang gitu. Terbukti regulasi aturan-aturan terkait Permendikbud terkait pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, kemudian pengembangan kurikulum itu tidak efektif berjalan. Kenapa? Karena tidak disupport SDM yang mumpuni untuk melakukan pesan peraturan ini gitu, regulasi ini.
Jadi ini kurang ini ya, kurang nggak bersinergi itu ya antara regulasinya juga dengan kurikulumnya dengan kurikulum kan bagian dari regulasi kan. Ada regulasi yang menyangkut kurikulum, ada regulasi yang menyangkut perlindungan anak di satuan pendidikan. Nih maksudnya ya? Oke. Ada regulasi yang menyangkut perlindungan anak di satuan pendidikan, Permendikbud 46 itu. Tapi kalau mengimplementasikannya kan butuh SDM, butuh orang. Betul. Yang ngerti bagaimana cara mengimplementasikan. Lah ini yang kurang gitu. Kenapa? Selama ini guru kita banyak sibuk persoalan administratif. Baik. Nah ini kita akan bahas ini Mas Aris soal bagaimana guru-guru seperti ini kemudian sibuk dengan masalah administratif ini setelah jeda yang satu ini ya Mas Aris ya. Baik pemirsa, One on One masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Artis Vincent Rompis diperiksa penyidik Mapolres Tangerang Selatan, Banten selama 8 jam. Vincent dipanggil pihak kepolisian terkait kasus perundungan yang melibatkan anaknya di SMA Binus School. Ia meminta maaf atas anaknya yang menyebabkan seorang siswa Binus School jadi korban perundungan. Vincent berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga baik anaknya maupun dirinya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Hingga saat ini status anak Vincent Rompis masih sebagai saksi. Vincent juga mengaku terus berkomunikasi dengan orang tua korban. Anda masih bersama kami di One on One dan kita masih berdialog dengan Komisioner KPAI Aris Adi Leksono. Ya, kembali lagi Mas Aris, kalau bicara soal guru tadi yang sibuk dengan urusan administrasi, ini apakah memang kurikulum Merdeka bahkan yang terbaru ini tidak memfasilitasi hal tersebut? Artinya guru fokus pada pendidikan anak dan bahkan juga bisa menolong mereka membangun nilai-nilai begitu. Iya, memang bunyi konsep kurikulum Merdeka ya berfokus kepada anak begitu. Tetapi pada prakteknya tetap saja ada kebijakan-kebijakan lain yang kemudian justru menggeser kebijakan utamanya. Misalkan guru tetap harus menginput beban kerjanya melalui sistem digitalisasi, harus menginput rencana pembelajarannya di dalam platform tertentu begitu. Nah, ini kan memakan waktu tersendiri. Akhirnya guru tidak ada kesempatan membangun ikatan emosional dengan anak, nggak ada kesempatan untuk menyapa di pagi hari dengan senyum, di pagi hari dengan kehangatan, dengan melihat gestur anak yang sesungguhnya. Nah, saya selalu sampaikan ketika melakukan penyuluhan di satuan pendidikan itu, anak datang pagi itu menentukan bagaimana dia belajar selama di sekolah di waktu-waktu belajar berikutnya. Kalau di pagi hari dia sudah kelihatan ceria, senyum, maka gampang terima ilmu. Tapi kalau sudah pagi hari saat salaman, itu sudah murung, sudah ada sesuatu hal yang nggak sewajarnya, bajunya sudah kelihatan nggak rapi dan seterusnya, ini patut mendapatkan perhatian khusus. Dicatat, nanti dibina oleh guru BK-nya atau wali kelasnya, ya kan, atau guru yang menemukan. Nah, ini menjadi sangat penting sekali lah. Waktu yang semacam ini membangun emosional, memperhatikan gestur anak yang sekiranya ada perilaku yang menyimpang, itu hari ini kurang begitu. Karena apa? Guru sibuk menyiapkan rencana pembelajaran, rencana penilaian, ganti kelas ke kelas yang lain dengan jam yang cukup padat ya. Karena rasio jumlah guru juga kurang. Hasil pengawasan kami menunjukkan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan itu di waktu-waktu kosong, waktu misalkan ganti pelajaran ya, gurunya nggak ada di kelas, dia pindah ke kelas yang lain, tidak sempat lagi memperhatikan anaknya, peserta didiknya, di waktu istirahat.
bagaimana kemudian waktu istirahat karena sudah capek ngajar ngajarnya banyak, dia istirahat ke ruang guru. Sementara anak bebas berinteraksi tanpa terkontrol. Ya, inilah sebenarnya menjadi bahan untuk bagaimana kemudian misalkan guru piket ya atau security ya, pihak keamanan intensif mengawasi di lorong-lorong dan seterusnya. Selain juga didukung perangkat digital misalkan CCTV ya dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting sehingga anak di lingkungan sekolah akan merasa terawasi sehingga peluang-peluang ya, karena kan melakukan perbuatan menyimpang itu karena kadang bukan karena niat ya. Tapi karena ada peluang ya. Ada peluang, si lingkungannya mendukung untuk melakukan itu ya kan. Nah, sehingga terjadi kekerasan. Ya, kalau kita lihat situasinya seperti itu ya. Jadi memang guru sendiri pun akhirnya overload begitu ya. Dan dia nggak bisa fokus pada. Ada kondisi yang ini patut serius disikapi oleh pemerintah. Itu rasio kan pembinaan sikap itu di sekolah banyak dibebankan pada guru BK. Nah, guru BK ini hari ini rasionya sudah nggak proporsional. Satu guru BK menangani 150 anak. Ya mungkin dulu ya orang tua sangat peduli kepada anak. Misalnya zaman saya, waduh kalau ada sedikit ini malah orang tua saya yang negur saya gitu. Nah kalau sekarang membina 150 anak oleh satu guru BK di rumah sudah kurang perhatian, di lingkungan nggak peduli, gimana? Di sekolah juga kurang karena gurunya cuma satu. Nah, ini harus dirubah. Skema yang kami rekomendasikan adalah mungkin rasionya dikurangi 1 banding berapa begitu 50 atau berapa. Atau begini, setiap guru dikuatkan lagi terkait kompetensi pedagogik yang menyangkut bagaimana dia mampu mendeteksi perilaku-perilaku perubahan-perubahan perilaku anak. Kompetensi pedagogik yang menyangkut mampu mendeteksi perubahan-perubahan perilaku anak. Dalam ilmu psikologi ya memahami tentang individual differences kan, perbedaan individu. Nah, ya setidaknya juga diberi kompetensi dasar lah tentang konseling gitu, tentang kebekaan. Nah, itu perlu ditingkatkan dalam pelatihan ya. Perilaku menyimpang itu anak itu kadang dia mencari perhatian di rumah nggak dapat, dia ingin mencari perhatian di sekolah kepada gurunya. Gurunya karena sibuk memberi nilai konten dulu itu mengoreksi ya kan, sehingga nggak sempat akhirnya anaknya melampiaskannya lain biar diperhatiin, dia nyakitin temannya. Gitu. Nah, jadi yang terjadi semacam itu dia. Iya, jadi kalau dilihat ini memang persoalannya nggak bisa satu yang siapa yang salah, ini A yang B atau yang C, tapi ini memang benar-benar perlu pengawasan menyeluruh, perlu membaca tadi ya, bagaimana situasi anak ini. Dan itu perlu kemampuan khusus yang perlu pelatihan guru-gurunya juga ya. Setuju. Oke, baik. Lalu kalau misalnya kita lihat, kalau dari zaman saya dulu ya, mungkin waktu zaman saya sekolah atau Mas Aris, itu kan modelnya tawuran ya. Tawuran gara-gara lihat-lihatan aja misalnya gitu, tersinggung di jalanan lalu jadi tawur tuh pulang sekolah misalnya. Nah, tetapi sekarang ini kan bisa menggunakan media sosial ya. Jadi lewat media sosial ngomong aja gitu komentar langsung tawuran, kumpul di mana janjian di videoin rame-rame, bahkan live. Ini sangat mengerikan. Nah, bagaimana peran atau dampak dari media sosial kepada anak-anak ini? Apakah mempengaruhi mereka jadi sangar dan gahar gitu? Sangat mempengaruhi. Di tengah situasi kesehatan mental anak rentan. Di tengah situasi generasi Gen Z, di tengah situasi kita nyebutnya generasi strawberry ya, kelihatannya bagus tapi mentalnya lemah, gampang terpengaruh. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi ya media sosial itu sangat kuat pengaruhnya. Ya, kita bisa lihat kemarin kejadian tawuran di Pasar Rebo ya, jembatan Pasar Rebo. Ya, menurut orang tuanya anaknya baik-baik saja di rumah gitu. Ternyata janjiannya melalui media sosial. Dan kita bisa lihat KPAI beberapa bulan yang lalu ada pengaduan terkait anak mengakhiri diri di Banyuwangi kelas 5. Dia memilih itu karena awalnya merasa tidak mendapatkan perhatian dari siapapun, merasa sendiri, begitu merasa dikucilkan. Bagaimana sih caranya mengakhiri diri? Dia nyari searching di media sosial dan akhirnya memilih jalan semacam itu. Dan banyak sekali kasus-kasus yang masuk ke KPAI yang ditemukan saat diidentifikasi ya pengaruh dari tontonan dia. Gitu. Baik, jadi ini
memang di satu sisi ada bagusnya media sosial atau internet, tetapi ada eksesnya juga nih yang membuat efeknya bisa seperti ini. Lalu kalau kita tarik lagi ke belakang ini supaya kita tahu penyebab-penyebabnya ya. Apakah anak-anak ini memang boleh kemudian mengakses media sosial sejak bahkan atau internet sejak mereka di bawah umur 10 tahun kalau menurut rekomendasi KPAI? Jadi kan gini, perkembangan teknologi itu ya, perkembangan teknologi sebenarnya kan harus kita juga bisa adaptasi kan gitu. Zamannya internet ya, anak juga kemudian bisa adaptasi mengakses itu. Nah sebenarnya yang penting adalah bagaimana kehadiran pemerintah untuk kemudian melakukan filterisasi, pembatasan, mana konten yang bisa diakses anak seusia ini, mana konten yang layak diakses oleh ini dan seterusnya. Dan itu pemerintah harus hadir, memantau real time begitu. Terutama di media sosial perlu dikendalikan. Ini kan problemnya gitu. Orang tuanya punya handphone, anaknya yang akses, yang mainin. Jadi filternya nggak kena. Nah, saya kira disitulah yang lagi-lagi tadi saat membangun sistem perlindungan berbasis tripusat pendidikan. Itu lagi kembali. Nah, orang tua gitu. Beberapa waktu lalu kami juga mendapatkan aduan kasus anak SD ya, mohon maaf, melakukan pelecehan seksual kepada temannya gitu. Anak SD kan menurut kita nggak rasional. Salah satu penyebabnya nonton film biru dari HP orang tuanya kan gitu, dari HP orang tuanya. Lagi-lagi orang tua kan sekali lagi anak itu berperilaku bukan karena pilihannya sendiri kadang, bukan karena kesadarannya sendiri, tapi kadang pengaruh lingkungan, ya pengaruh orang tua, dan pengaruh teman dan seterusnya, pengaruh media sosial. Lah semacam itu udah tahu anaknya nggak boleh lihat tontonan semacam itu, kenapa HP-nya ditaruh? Orang tuanya kan berarti yang harusnya bertanggung jawab. Nah dalam konteks ini terkait pengendalian media sosial sekali lagi, kami ingin pemerintah betul-betul hadir, mampu memberikan filter soal itu. Dalam hal ini misalkan Kemenkominfo, kami sudah berkoordinasi dengan KPI, ternyata KPI hanya punya tusi terkait pengawasan penyiaran, ya. Menyangkut TV dan seterusnya. Yang media sosial tusinya ada di Kemenkominfo. Nah, kami lihat masih perlu dukungan regulasi, ya. Kemudian juga masih butuh. Bukannya kalau nggak salah dari DPR RI di Komisi 1 ya? Pernah membicarakan juga soal itu. Sampai saat ini belum ya, di proses. Termasuk kami juga diundang ya untuk memberikan masukan terkait revisi Undang-Undang ITE. Oh jadi dalam pembahasannya? Di dalamnya akan ada aturan menyangkut pengendalian media sosial. Tapi ini harus cepat, ini situasinya sudah sangat darurat media sosial kita yang berpengaruh negatif kepada anak-anak. Baik, Mas Aris, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di One on One. Dan semoga yang kali ini perjuangannya juga kemudian membuahkan hasil untuk kebaikan anak-anak ini juga ya, betul. Yang sedang bermasalah ini. Memastikan bahwa hak anak ini tetap terpenuhi ya. Semuanya terlindungi. Baik, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Ya, dan pemirsa demikian One on One pada malam hari ini. Saya David Silahoy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di One on One selanjutnya. Selamat malam.